Kita siapkan hati untuk mendengar firman, yaitu judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah Mengenal Tuhan Yeremia. Mengenal Tuhan Yeremia. Kenapa saya bawa judul ini? Tiap-tiap minggu kita akan mengenal Tuhan seorang pribadi. Minggu depan kita belajar tentang mengenal Tuhan Daniel, kemudian mengenal Tuhan Elia, mengenal Tuhan Paulus. Begitu, kita akan mendengar tentang seorang pribadi yang mengenal Tuhan dan yang telah menulis buku di dalam Alkitab. Seorang hamba Tuhan di dalam Alkitab. Lewat hidup hamba Tuhan itu, kita belajar tentang Tuhan yang kita sembah itu. Pagi hari ini mengenal Tuhan Yeremia. Kita mau belajar. Yang pertama, kita perhatikan bahwa Tuhan mau saudara, Bapak, Ibu mengenal Dia bukan sekadar kejadian hidup yang menentukan siapa Tuhan. Tapi mengenal Tuhan berdasarkan karakter Tuhan jauh lebih daripada kejadian hidup. Kejadian hidup berubah-ubahlah macam bursa saham Kuala Lumpur. Saudara tahu apa itu bursa saham? Itu adalah pasaran saham yang ada di Kuala Lumpur. Hari ini, wah untung. Besok tidak untung. Hari ini untung, besok tidak untung. Tidak bisa saudaraku mengikut Tuhan, kita mengenal Tuhan ikut-ikut keadaan hidup kita. Hari ini happy, esok tidak happy. Tapi kita bilang hari ini happy, Tuhan baik. Besok tak happy, Tuhan tak baik. Ada orang Kristen macam itu, sedih kan? Tuhan dilihat baik tak baik mengikut kondisi hidup. Adakah Tuhan baik hari ini? Selalu baik. Ya, selalu baik. Tak ada hari di mana Tuhan jadi jahat. Tuhan selalu baik. Perhatikan baik-baik pengalaman yang dialami oleh Nabi Yeremia. Saya beri sedikit pengertian kepada kita semua tentang buku Yeremia dan juga hamba ini yang bernama Yeremia. Dia bernubuat selama 40 tahun. 40 tahun dia bernubuat, jemaat tidak pernah bertobat, saudara. Sehingga orang Babel datang dan menghancurkan kota mereka. Pernah saudara kerja tapi tidak ada hasil? Wah, saya pikir saudara bilang, tukar kerja saja Pak. Buat apa kerja-kerja tidak ada hasil? Tukar kerja. Biar ada hasilnya, betul? Yeremia bernubuatan 40 tahun. Sehingga tidak ada hasil. Karena umat Allah tidak pernah bertobat. Sehingga datang orang Babel. Menghancurkan negeri Yehuda. Karena dia bernubuatan kepada orang Yehuda. Bukan Israel lah. Waktu dia bernubuatan, Israel sudah pun dihancurkan oleh tentera Asur. Tinggal masih lagi adalah orang Yehuda ataupun negeri Yehuda. Karena Israel sudah pecah dua. Israel di utara, Yehuda di selatan. Jadi Israel hancur sudah di bawah kuasa Asur. Tinggal Yehuda, Yeremia berkhotbah kepada mereka. Berkhotbah, tidak pernah mereka bertobat. Sehingga Yeremia dikenali sebagai the weeping prophet. Yaitu nabi yang selalu menangis. Nabi yang dipenuhi dengan tangisan. Itu namanya. Itu gelarnya. Nabi yang penuh dengan tangisan. Kalau kau nampak Yeremia sedih-sedih selalu. Karena dia selalu menangis untuk umatnya. Saya pikir mungkin dia sangat sedih selalu. Dia mula berkhotbah ketika umurnya 20 tahun. Dan lanjut saudaraku hampir 40 tahun ke depan. Pelayanannya tidak pernah berhenti. Apakah tema utama dalam buku Yeremia? Senang. Dia berbicara tentang pertobatan. Bertobat kepada raja, kepada imam-imam, kepada gembala-gembala, pemimpin-pemimpin kota. Mereka tidak mau bertobat. Karena mereka keras hati mereka. Dan saudaraku, tema utamanya adalah tentang penghukuman Tuhan dan supaya mereka bertobat di dalam hidup mereka itu. Tetapi ketika Tuhan berbicara kepada mereka tentang penghukuman yang akan datang,
Mereka harus bertobat. Ada sesuatu yang Allah masih tunjuk siapa dirinya kepada mereka. Kita perhatikan firman yang pertama dari Yeremia pasal 9 ayat yang ke-23 dan 24. Saya bacakan. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah kerana kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah kerana kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah kerana kekayaannya. Salahkah kalau kamu bijak? Tak salah lah. Salahkah kalau saudara kuat? Mana salah? Okey bah itu. Salahkah kalau saudara jadi orang kaya? Oh, tak salah. Dipersilakan. Tapi Tuhan bilang, kalau kau bijak, janganlah kau taruh di kekuatan kamu dalam kebijaksanaanmu. Sehingga kau lupa sama Tuhan. Kalau kau adalah seorang yang kuat, janganlah taruh kekuatan kamu dalam, janganlah kamu bermegah di dalam kekuatan kamu. Sehingga kau lupa sama Tuhan. Kalau kau ini adalah orang yang kaya, jangan jadi sombong sampai lupa sama Tuhan. Nah, kenapa? Sebab karena kita kuat, karena kita kaya, karena kita bijak, tidak memastikan kita bisa membuat tindakan yang benar. Coba saya beri contoh kepada saudara. Siapakah orang yang paling bijaksana di dalam Alkitab menurut firman Tuhan? Raja Salomo. Orangnya, saudaraku, Allah memberikan dia kebijaksanaan. Tapi kita lihat Raja Salomo, istrinya berapa? 1.000. Itu masuk jalur firman enggak, saudaraku, punya istri 1.000? Kita hanya, mungkin ada, saya lihat hanya sumandak cewek saja yang bilang. Saya bilang, masuk jalur firman enggak? Dia bilang begini. Tapi mungkin ada bapak-bapak di belakang, masuk jalur firman enggak? 1.000. Salam bapak-bapak yang terhormat. Kalau kau mau jaga satu pun susah, kau mau jaga 1.000, tolong sikit saudara. Saya tahu istri saya tak ada di sini, saya bisa ngomong begitu. Jaga satu pun susah. Kenapa susah? Kerana saya tidak bijak, saudara. Saya perlu belajar banyak bagaimana jaga hati istri, bagaimana jadikan dia happy kan. Susah bah itu, perlu banyak melabur, perlu banyak masa. Macam mana mau jaga 1.000? Alkitab bilang semua istri-istri Salomo membawa dia jauh daripada Tuhan. Dan saudaraku, kelemahan Salomo adalah wanita dan juga mungkin kelemahan dari segi seksual. Siapakah orang yang paling rohani sekali di dalam Alkitab? Saudaraku, Daud. Karena Daud adalah orang yang selalu mengejar hati Tuhan. Apa dia punya kelemahan dia? Dia juga jatuh di dalam dosa seksual. Siapakah saudaraku orang yang paling kuat di dalam Alkitab? Samson. Apa sih dosanya itu, saudaraku? Wanita. Yang jawabnya juga wanita. Saudara tengok karena kamu paling rohani, tidak berarti saudara selamat. Saudara paling kuat tidak berarti saudara selamat. Paling saudaraku pintar tidak berarti saudara selamat. Harus saudara kita mengharapkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Sebab itu Tuhan bilang, orang yang bijaksana jangan kamu bermegah di atas kebijaksanaanmu. Orang yang kuat jangan kau mengandalkan kekuatanmu. Orang kaya jangan mengandalkan kekuatan kekayaanmu. Tapi apa yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan kehendaki dari saudara? Diberinya jawaban ayat 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, nah dibilang, kamu mau bermegah, orang kaya, orang kuat, orang pintar, jangan bermegah dengan apa yang kamu ada di dalam dunia ini. Tapi kalau kamu mau bermegah, baiklah bermegah kerana yang berikut. Nah dia bagi jawaban. If you want to boast in this. Bermegahlah di dalam ini. Apakah yang kita harus bermegah? Bermegahlah bahwa ia memahami dan mengenal aku.
Amin. Inilah gayanya seorang Kristen, seorang anak Tuhan harus bermegah. Aku bermegah karena aku mengenal Tuhan. Aku paham siapa Tuhan dan aku mengenal. Perkataan mengenal itu dalam bahasa asal Yahudi berarti yada. Yada berarti satu proses di mana ada keakraban dan keintiman yang begitu rapat, begitu intim sehingga pribadi itu mengenal bukan sekadar dari jauh, tetapi seorang yang mengerti pribadi itu dengan sangat akrab sekali. Jadi saudara, saya sudah bernikah 32 tahun. Tapi saya masih mengenal istri saya, tahu? Kenapa? Karena Alkitab menyuruh saya. Dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 7. Alkitab berkata, hiduplah dengan istrimu dengan mengenal. Saya harus menjadi seorang, investigator yang menyiasat. Yang menyiasat dan mengenal. Ada kan polisi-polisi yang menyiasat. Kalau ada orang melakukan jenayah, ada polisi yang menyiasat. Cari tanda ini, fingerprintnya itu. Kalau ada DNA rambutnya di tempat kejadian jenayah. Disiasat supaya rapi. Sehingga mengenal siapa sih itu orang yang melakukan jenayah itu. Jadi tugas saya mengikut firman Tuhan, saya harus hidup dengan mengenal istri saya. Saya harus tahu kenapa dia ada hari-harinya, saudaraku. Ada mood-moodnya gini-gini, saudaraku. Kenapa, saudaraku, ada hari-harinya moodnya happy, saudaraku. Aku mesti mengenal, saudaraku. Apa makanan kegemaran istri? Alah, itu senanglah. Apa, saudaraku, tempat liburan mana, holiday dia suka kemana, saudara? Mungkin saya panggil seorang bapak, saya mau uji dia, tengok atas, dia tahukah apa makanan kesukaan istrinya? Ada sudah keringatan di depan. Tidak apa-apa lah, tidak ada masa. Okey. Kamu selamat, merasa selamatkan kamu hari ini. Nah, gimana saya bisa tahu semua itu? Karena saya hidup 32 tahun dengan istri? No. Masa tidak menentukan saya kenal dia. Di satu rumah saya bisa hidup di kamar yang satu. Dia tinggal dan hidup di kamar yang lain. Tapi untuk orang luar nampak macam satu rumah. Tapi dua kamar yang berbeda dan dua gaya hidup yang berbeda. Saudara, kamu hari ini di dalam rumah Tuhan. Saudara bisa masuk ke kamar pribadi saudara. Tapi badan saudara, tubuh saudara di sini. Tapi sudah jauh daripada Tuhan. Saya bisa lakukan itu dengan istri saya. Sehingga ada hari-hari saya perlu khususkan di mana saya perlu dating istri saya. Saudara tahu orang yang sudah bernikah, dia pikir dia kapan saudaraku dia dating istri dia. Oh, dating hanya waktu kita berpacaran saja. Masa kita belum bernikah, oh harus dating selalu. Kirim lagu-lagu rohani, kirim saudaraku firman Tuhan. Saudaraku selalu cakap-cakap, I miss you, I love you. Kapan kita bisa ketemu lagi, saudaraku? Ada emoji-emoji. Begini semua dihantar. Wow, amat romantik sekali, saudaraku. Amat. Tapi sudah bernikah, masih ada gitu-gitu, begini saudaraku. Masih ada. Yang jawabnya itu, saya kedengaran suara wanita-wanita saja. Saya tidak tahu itu suara daripada ibu-ibu ataupun daripada orang lain yang belum menikah. Kalau ibu-ibu, waduh saya harus berdoa untuk pernikahan semua. Bapak-bapak, Brother Zachary harus usahakan supaya bapak-bapak tetap jadi romantik sikit. Nah, saya tentukan setiap satu hari seminggu saya dating istri saya. Bukan satu bulan sekali ya. Satu hari dalam seminggu. Tak percaya? Bilang, pastor kan sibuk, mana ada masa. Tak percaya? Tanya dengan istri saya. Tanya istri. Ibu Susi, Pak Sam ada dating ibu enggak? Dia akan cakap apa? 14 tahun tidak dating. Kalau dia cakap begitu, dia bukan istri saya, saudara.
Pasti dia akan cakap, ya. Dan apa yang kalian buat waktu dating itu? Itu rahasia apa itu? Tapi ada, saudara. Kenapa? Biarpun sudah bernikah 32 tahun, berarti saya tidak berhenti mau mengenal istri saya. Michael, ini first time. Hari pertama kau hidup sebagai suami kepada istrimu, Queenie. Wah. Hari pertama, saya sudah 32 tahun, masih belum habis belajar. Tuhan berkati kau, bro. Harus. Tuhan berkati. Nah, perlu kita belajar supaya saya mengenal istri. Itu firman Tuhan. Bapak-bapak di sini perlu, harus. Seperti itu. Judul khotbah saya bukan tentang pernikahan, tapi seperti itu. Kenapa kita tidak kenal Tuhan? Karena itulah Tuhan menyuruh kita untuk bermegah. Nah, kemudian kita lihat lanjut apa maksudnya Tuhan. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Nah, sekarang Tuhan berkata, saya mau kamu kenal saya. Dan orang tanya, Tuhan, apa yang kami mesti kenal tentang kamu? Tuhan tidak kasih informasi separuh-separuh. Dia kasih informasi yang lengkap. Kenal Tuhan, kenal apa? Kenal Tuhan, kenal apa? Nah, Tuhan bilang, oke, kalau kau mau kenal saya, kenalilah ini. Yang kau mesti kenali adalah kasih setia saya. Dan juga keadilan saya. Kalau orang jahat, mereka hidup seperti tidak ada Tuhan. Orang jahat rampuk, saudaraku. Ada scammer-scammer yang curi uang saudara. Dan saudara pikir, kapan mereka akan tangkap scammer-scammer ini? Percayalah bahwa ada Tuhan di dalam dunia ini, saudaraku. Wahai scammer-scammer semua yang mendengar firman ini. Kalau kau dengar firman, kau sudah bertobat, sudah bahas. Wahai scammer, dengar baik-baik. Ada keadilan di dalam Tuhan. Jangan pikir kau pandai dan bisa lari. Tapi ada orang sudah hilang uang banyak. Tapi hari ini sudah, kapan saya mau tangkap si scammer ini? Nah, saudara, apa yang sudah tahu? Mengenal Tuhan yang penuh dengan keadilan. Dan juga Tuhan yang membawa kebenaran di bumi. Berarti saudaraku, dia adalah Tuhan yang menegakkan kebenaran. Karena ada hari-hari seperti dunia ini tidak ada kebenaran lagi. Semua seperti sudah terkeluar jalur. Ada negara-negara, saudaraku, di mana mereka mempraktikkan pernikahan yang tidak masuk jalur firman. Mempraktikkan kehidupan seksual yang tidak di dalam batasan pernikahan. Aduh, di mana kebenaran? Saudaraku, Tuhan mau kamu tahu dia di dalam semua ini. Dia adalah Allah yang penuh kasih setia. Sekali lagi, kita kembali kepada 3 orang tadi. Yang bijak, yang kaya, dan yang kuat. Kita kembali ya. Kira-kira, saya mau tanya Bapak Ibu semua di sini. Kira-kira kalau orang yang bijak, orang yang kaya, dan orang yang kuat, saudara mereka ada 3 ini, kira-kira apa sih pola pemikiran mereka itu? Apa pola pemikiran mereka tentang Tuhan? Saya pikirlah, kalau saya kuat, saya pintar, dan saya bijak, ataupun saya kaya, Nah, saudaraku, saya akan pikirkan tentang Tuhan sangat kurang. Kenapa? Kalau saya bijak, saya kuat, dan saya kaya, saya pikir, saya cukup. Semua yang saya ada cukup. Saya mengandalkan kekuatan saya, kekayaan saya, kecukupan, cukup. Jadi orang yang ada semua ini, pola pemikirannya adalah apa? Dia pikir-pikir tentang Tuhan sangat sedikit. Sekarang, apakah pola pemikiran seorang yang dilanda kesusahan? Yang mengalami kesusahan. Apa pola pemikiran dia? Saudara mau tahu apa pola pemikiran dia? Pola pemikirannya begini. Kenapa Tuhan lupa saya? Dia akan selalu pikir tentang Tuhan, tapi semua salah tentang Tuhan. Tuhan jahat. Tuhan tidak peduli. Tuhan tak
sayang saya. Tuhan menghukum saya. Ini penghakiman. Ini cara dia pikir. Dia pikir tentang Tuhan. Tapi semuanya salah. Yang pertama tadi 3 pribadi itu, yang kaya, yang pintar, dan yang kuat. Apa pola pemikirannya tentang Tuhan? Ada, tapi sangat sedikit. Kenapa dia mau pikir pasal Tuhan? Apa yang dia perlu semua dia sudah ada. Orang yang sedang melarat, apa pola pemikirannya? Dia pikir tentang Tuhan. Tapi seringkali semuanya salah. Tuhan tak adil, Tuhan hukum saya, Tuhan lupakan saya. Gitulah. Tapi dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Apa yang Tuhan mau kita semua pikirkan. Sama ada kamu dalam kategori pintar, bijak, kuat, ataupun kamu dalam kategori melarat. Apa yang Tuhan mau kamu pikirkan tentang dia? Bukan kalau kamu dalam kategori ini, pikir Tuhan sedikit. Kalau kamu dalam kategori ini, di mana kamu melarat dan susah, selalu pikir salah tentang Tuhan. Dia hukum saya, dia tak suka saya. Jangan. Tuhan bilang, apapun kategorimu, apa yang kamu perlu selalu pikirkan adalah kamu mengenal saya. Caranya kamu mengenal saya adalah kamu mengenal bahwa dia adalah Tuhan yang selalu baik. He is a good God, dia Tuhan yang baik. Amin, saudara. Karena apa tahu saudara? Saya pasti kamu akan ada kekuatan satu hari, kebijaksanaan dan kekayaan. Saya pasti saudara akan miliki. Enggak ada satu orang pun bilang amin. Kau nak mau jadi kaya saudara? Mau. Jadi bila cakap, kamu akan jadi kaya. Amin. Amin. Supaya aku beri untuk dana bangunan. Nah, amin saudara. Saya pasti saudara diberkati. Amin. Saya percaya dan saya berdoa saudara jadi sukses. Nah, pada hari-hari itu, apakah saudara masih akan mengenal Tuhan? Dan kalau saudara kenal Tuhan, apa yang saudara kenal tentang Tuhan? Menurut firman, saudara mesti kenal dia. Kasih setianya. Dan lagi keadilannya. Dan kebenarannya. Berarti apapun yang kau lalui, dia selalu baik dalam hidup saudara. Saya pasti, ini bukan nubuat, jangan takut. Kita juga akan mengalami hari-hari susah. Mungkin sakit, mungkin ada kekurangan, ada krisis. Waktu itu apa yang saudara harus pikirkan? Sama. Apa yang saudara harus pikirkan? Bahwa ini yang Tuhan bilang. Bahwa apa yang kamu mesti mengenal tentang aku dan memahami tentang aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran. Jadi saudara, bila ini yang Tuhan mau saudara kenal tentang dia. Jadi pada hari-hari di mana saudara melarat, susah, dan saudara sakit, saudara akan cakap apa? Tuhan selalu baik. Wow, bila saudara cakap begini, dia selalu baik. Dia selalu baik. Bukan sakit, tiba-tiba hilang uang, sesuatu buruk terjadi. Apa dosa saya? Bila you tanya soal ini, apa dosa saya? Kau akan, apa dosa saya? Aku tidak layak berada di hadapan Tuhan. Ada kekurangan di dalamku. Kau jadi negatif dalam pemikiranmu. Padahal Tuhan suruh you bilang, kasih setiamu tidak pernah kurang Tuhan. Itu yang dia mau kau kenal dia. Itu artinya mengenal Tuhan. Jadi Yeremia saudara, di dalam dia bernubuatan 40 tahun. Berkhotbah, membawa, mengingatkan umat Yehuda akan dosa mereka 40 tahun. Mereka tidak bertobat sehingga orang Babel datang ambil mereka. Perbudakan mereka. Tapi di tengah-tengah semua itu, Tuhan tidak pernah gagal untuk mau terus mengejar mereka. Kita nyanyi lagu ini, mengejar hadirmu. Kan? Mengejar hadirmu. Kan kita selalu bilang kita mengejar hadir Tuhan. But sebenarnya Injil adalah bukan manusia cari Tuhan. Injil adalah Tuhan cari manusia. Agama adalah manusia cari Tuhan.
Manusia cari Tuhan gara-gara hanya mau menyenangkan Tuhan. Okelah. Tapi itu mungkin usaha tanpa perhubungan. Hanya rutinitas. Turutan harian. Tidak ada perhubungan. Satu rumah dengan istri saya mungkin. Dia di kamarnya sendiri. Aku di kamarku sendiri. Cakap hanya perlu. Tegur hanya perlu. Sayang, bawa kasut. Bawa sepatunya. Bawa sepatu. Bawa soksnya. Bawa kopi. Habis. So, bisa ada perhubungan? No. Bisa kenal? No. Dia hanya macam pembantu rumah. Bantu bawa kesenangan hidup. Ada hari-hari saya khawatir Tuhan jadi seperti itu. Tuhan jadi pembantu kita. Tuhan, aku mau kenaikan gaji. Bulan ini oke? Wow. Tuhan, aku mau balik kampung. Biar tiket pesawatnya murah-murah. Oke? Tuhan, aku mau balik kampung biar tiket pesawatnya murah. Kurangin harga bensinnya Tuhan. Supaya harga tiket pesawat pun bisa menjadi lebih murah. Wow. Bisa saudara? Tuhan hanya jadi pembantu kita. Kita tidak kenal Tuhan. Dia hanya pembantu kita. Apa yang Tuhan mau saudara kenal dia? Bila saudara di dalam keadaan melarat dan saudara berkata, kasih setiamu tidak pernah berubah Tuhan. Kasih setiamu tidak pernah berubah. Tiket pesawat sudah melonjak 3 kali lipat. Tetapi engkau setia bagiku Tuhan. Haleluya. Itu cara you kenal Tuhan. Bukan ikut you punya keadaan lah. Apa ini? Tuhan, kau lupa gue? Oh haleluya. Tuhan baik. Luar biasa. Itu iman tadika tau. Banyak orang Kristian mengimani iman dia di dalam tahap tadika saja. Tuhan baik. Kalau semua baik, Tuhan baik. Kalau ada yang buruk terjadi, Tuhan tidak baik. Aduh, saudara, Tuhan ada rencana yang lebih besar buat saudara. Kamulah biji mata Tuhan, saudara. Kamu dikasihi Tuhan. Kamu dikasih. Dia mau you melihat dia sebagai Tuhan yang penuh kasih setia, keadilan dan kebenaran. Satu hari kebenaran itu akan ditegakkan di dalam hidup saudara. Skema itu saudaraku, yang ambil uang kau. Mungkin skema itu kau kenal juga saudara. Skema itu bukan skema dalam phone. Skema mungkin, saya harap tidaklah. Skema dari satu rumah saudara. Tiap hari saudara tengok shampoo saudara kekurangan tiap hari. Di kamar mandi. Mana mungkin ini shampoo baru sudah kurang. Sayur dan ikan di kulkas kehilangan saudara. Ternyata ada skema di rumah juga. Saudara, percayalah. Kasih setia Tuhan tidak pernah kurang. Diberkatilah orang ini Tuhan. Haleluya. Satu hari kebenaran akan menjadi nyata. Satu hari keadilan akan dinyatakan saudaraku. Bukan dia kasih muntah semua yang dia makan dah saudara. Janganlah kau minta hal-hal seperti itu. Tuhan, biar dia muntah sakit perut ceret beret Tuhan. Jangan. Apa yang kita bilang? Kasih setiamu tidak pernah kurang Tuhan. Itu yang Tuhan mau you kenal Tuhan. Di tahap melarat saudara masih menyembah dia. Di tahap yang saudara diberkati, penuh hikmat, promosi tempat kerja, apa yang saudara pikir-pikir tentang Tuhan, tetap akan pikir kasih setiamu Tuhan. Bukan pikir-pikir tentang kurang Tuhan, sedikit-sedikit sudah. Kenapa? Kau sudah begitu lumayan diberkati. Pikir-pikir tentang Tuhan sedikit-sedikit cukuplah. Jangan, saudara tetap akan pikirkan kasih setiamu tidak pernah kurang. Sebab itu aku diberkati begitu lumayan Tuhan. Keadilanmu tetap luar biasa Tuhan. Itu caranya Tuhan mau. Saudara dan saya kenal Tuhan. Satu rumah, dua kamar. Satu rumah, dua pola kehidupan. Kita di satu rumah pagi ini.
Apa Tuhan saudara kenal? Atau Tuhan memang jauh? Tuhan pembantu rumah? Atau Tuhan adalah orang yang akrab mengasihi saudara? Dan terakhir sekali, poin yang terakhir, 2 poin saja. Tuhan yang membina reruntuhan hidup. Coba saudara perhatikan, sekarang ketika kita masuk mengenal pasal 29. Pasal 29, umat Yahuda sudah ditangkap, dijadikan budak di tanah Babel oleh orang Babel. 40 tahun Yeremia berkhotbah, mereka tak bertobat. Okeylah Tuhan bilang, okey, mungkin kau akan bertobat di tanah Babel. Nah, sekarang mereka sudah dibawa ke tanah Babel. Pasal 29, sekarang dalam tanah Babel pun Yeremia tidak berhenti bernubuatan. Apa sih nubuatan itu? Ini nubuatannya itu. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Nah, kalau kau diangkut dari Yerusalem, kampungmu, dibawa ke tanah orang asing yang dikenali sebagai Babel, itu tak baik itu. Tak baik. Contoh. Kalau Malaysia dengan Indonesia, saudaraku, saya harap tidaklah seperti jadi musuh macam Babel dengan Yerusalem. Dan orang Indonesia mengangkat orang Malaysia jadi buangan, saudaraku, di satu pulau yang kecil di Jawa. Orang Malaysia boleh bilang, oh best man, this is a beautiful island. Alah, pembuangan, abdi, tak baik. Kenapa mereka dibuang? Karena mereka keras kepala. Nubuatan Yeremia tidak didengar, tapi dengar baik-baik. Sekarang mereka sudah menerima, ditimpa hukuman karena tidak mau dengar cakap Tuhan. Namun perhatikan Tuhan, apa yang dia buat? Dia bilang, dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak-anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan. Supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Apa yang diperintahkan dalam Kejadian 1:28. Bertambah banyaklah, multiplikasilah, jangan kurang. Di dalam tanah tempat pembuangan pun Allah berbicara hal yang sama. 29:7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenal kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu, mereka di tanah buangan lah. Mereka dihukum lah. Namun Tuhan cakap apa? Aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Mengenal kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan-rancangan celaka. Rancangan apa? Mereka di dalam tanah pembuangan dihukum. Tapi Tuhan masih bilang, rancangan damai, sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nah, dengar sini. Orang yang di dalam pembuangan, kalau dia doa, Tuhan mau dengar doa dia kah? No way Tuhan mau dengar doa dia karena dia ditimpa kesusahan karena dosa dia. Namun dengar Tuhan, apa Tuhan cakap. Dan ini yang kita boleh belajar tentang Tuhan Yeremia. Yeremia mungkin marah 40 tahun khotbah tidak berubah. Tapi Yeremia menunjukkan, inilah Tuhan saya. Dia tidak pernah melepaskan tangan umatnya. Dia panjang sabar Tuhan saya. Dan Tuhan bilang, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. If you find me, if you seek me, you will find me.
Tuhan berkata, if you pray, I will answer. Tuhan berkata, kalau kamu berdoa, saya akan mendengar. Dan kalau kamu mencari kamu akan menemukan aku. Ini Tuhan, apa ini? Dia hukum mereka di tanah pembuangan. Namun dia berkata, 70 tahun kamu di tanah ini. Tetapi sementara waktu kamu menunggu untuk keluar, jangan kamu menjadi kurang. Bertambah banyaklah, menikahlah. Cari istri untuk anakmu, cari suami untuk anakmu. Biarlah kamu beranak cucu, tanamlah kebunmu, dan biarlah kamu diberkati. Inilah hati Tuhan. Dia membangun orang-orang yang di dalam reruntuhan. Siapa di sini rumah tanggamu di dalam reruntuhan? Dan kamu berkata, ya Pak, benar cakap Bapak itu. Rumah tangga saya dalam meruntuh karena saya tidak pernah memimpin keluarga saya. Saya tidak pernah perhatikan keperluan istri saya. Hari ini kami sudah macam-macam mau cerai sudah pastor. Jangan saudara, Tuhan membangun hidupmu daripada reruntuhan itu. Dia mau pulihkan pernikahanmu. Worship team boleh naik. Tuhan mau pulihkan keuanganmu. Jangan cakap, yalah, akulah bodoh percaya dengan orang-orang yang sudah dibagi tahu mereka itu jahat, tapi aku masih percaya. Habis hilang semua uangku. Betul? Mungkin betul. Tapi apa yang kita belajar daripada Tuhan Yeremia? Dia adalah Tuhan yang memulihkan dari reruntuhan saudara. Siapa di sini sudah putus cinta? Jangan angkat tangan. Saya tahu ada. Saya boleh rasa macam ada beberapa di sini. Tuhan membangun kamu daripada reruntuhan, perpecahan, putus cinta itu. Allah bisa bangun daripada reruntuhan itu. Sebab dia berbicara kepada orang-orang yang dilempar, dibuang sebagai orang dosa dan jahat. Dia bilang, bangun ladangmu, kasih anakmu menikah. Dan ketika kau berseru, saya akan mendengar doamu. Saudara, dia mau. Masalahnya you lari lebih jauh dari Tuhan, you tak akan lihat mujizatnya. Bilang, aku sudah coba dulu pastor. Yes, saya tahu. You pernah coba dulu. Dan tapi sekarang kamu sudah di dalam reruntuhan. Kamu dalam kehilangan. Saya tahu. Tuhan adalah Tuhan yang memberi banyak peluang buat saudara. Kembali kepada Dia. Jangan keluar dari gedung ini dan bilang, tidak guna pastor. Sebab saya tahu siapa saya. Tuhan tahu siapa you. Hanya you tak tahu siapa Dia. Itu masalahnya you keluar dari gedung ini dan tinggalkan Tuhan. You tahu siapa you. Ya, saya sudah coba 20 kali pastor. Masih sama juga. Yes. You tahu siapa you. Tapi mungkin pagi ini you perlu tahu siapa Dia. Dia adalah Tuhan yang membangun dari reruntuhan. Beri Dia reruntuhanmu itu. Supaya Dia bisa bangunkan kamu. Coba lihat saudaraku ayat yang ke-11 itu. 1, 2, 3 baca. Wow. Hari depan yang penuh harapan. Saya dengar kesaksian kemarin. Ada 2 orang suami istri. Dua pasangan ya yang berbeda. Mereka berkata, suami berkata, saya gagal sebab saya tidak urus rumah tanggaku dengan baik. Tapi karena saya sudah mendengar firman Tuhan. Saya mengerti apa Tuhan dan rencana Tuhan untuk pernikahan saya. Saya mau kembali mengurus keluarga saya. Saya mau mengasihi istri saya. Saya mau perbetulkan apa yang salah di dalam Tuhan. Wow, saya bilang puji Tuhan. Bapak ini sudah mengerti bahwa ada lagi harapan bagi orang yang mencari Tuhan. Amin. Bapak ini mengerti bahwa Tuhan adalah Tuhan yang membangun daripada reruntuhan. 2 pelajaran pagi ini. 1, ketahuilah Tuhan selalu baik. Tuhan tidak ubah-ubah ikut kondisi hidupmu. Ada bonus, haleluya, kumbaya, praise the Lord. Ada bonus, puji Tuhan.
datanglah kebaikan. Ada bonus? Tak ada bonus, saudaraku. Tuhan tak baik. No, dia selalu baik. Yang kaya, yang kuat, yang pintar, ataupun yang melarat, selalu baik. Itu yang dia mau kamu tahu dia tentang dia. Kedua, siapa di sini dalam reruntuhan hidupmu? Saya tidak tahu apalah, saudara. Kamu gagal dari uang, kerja, selalu malas-malas sampai dibuang kerja. Ada yang mabuk-mabuk dibuang kerja. Ada yang tidak jujur, tidak setia dengan istri tinggalin, saudara. Ada. Tuhan kamu adalah Tuhan yang membangun dari reruntuhan. Hari depan yang penuh dengan harapan. Karena aku kenal rancangan untuk hidupmu. Jangan cakap sudah selesai, pastor. Too late. No, it's not too late. You tahu siapa you. You tahu bagaimana you gagal 20 kali. Tapi you belum tahu siapa Tuhanmu. Dia membangun dari reruntuhan. Kembali ke jalan Tuhan. Benarkan dia rangkul saudara pagi ini. Karena dia tahu masa depanmu penuh pengharapan. Bukan kecelakaan. Kasih tahu kiri kananmu. Masa depanmu penuh pengharapan. Masa depanmu penuh pengharapan. Sekarang bagi tahu yang lagi satu. Bukan kecelakaan. Bukan kecelakaan. Amin. Amin. Mari semua tunduk kepala. Semua tunduk kepala. Dimanapun kamu sedang duduk sekarang. Kesalahanmu keberapapun Tuhan tahu. Dia perhatikan kamu. Dia adalah Tuhan yang membangun dari reruntuhan. Thank you, Lord. Oh, thank you, Jesus. You are the God of second chance, Lord. And many chances, Father. Oh, Tuhan, terima kasih. Bapa, inilah umat-Mu yang Kau kasihi, Tuhan. Dan umat-Mu sudah mendengar dan menerima firman-Mu pagi ini. Sabda firman yang bukan santapan yang lahir dari hati manusia, tapi santapan rohani yang lahir dari hati Bapa buat jemaat Tuhan. Saya tidak tahu, tapi Bapak tahu siapa yang sudah gagal dalam pernikahan dia, yang sudah gagal dalam keuangan dia, yang sudah uangnya sudah dicuri, uangnya sudah diambil, cintanya sudah ditipu. Tapi Tuhan melalui hamba-Mu Yeremia, seorang hamba yang selalu menangis, tetapi daripada hidup dia kami masih bisa mengerti bahwa Tuhan yang Yeremia ikut adalah Tuhan yang penuh dengan pengharapan dan masa depan. Yang bukan kecelakaan, tetapi masa depan yang penuh pengharapan dan damai sejahtera. Bapa, saya berdoa, pulihkan umat-Mu Tuhan. Sembuhkan umat-Mu. Dan biar umat-Mu mengenal Engkau Tuhan. Mengenal Engkau Tuhan Yesus. Biar umat-Mu mengenal Engkau Bapa. Oh, biar umat-Mu mengenal-Mu. Bukan mengikut kondisi kami. Yang pintar, yang kaya dan yang kuat, ataupun yang melarat. Satu yang kami mesti tahu, kasih setianya tidak pernah kurang dalam hidup kami. Keadilannya tidak pernah hilang. Dan kebenarannya akan merebak di dalam bumi ini. Berkatilah umat-Mu pagi hari ini. Ada pemulihan Tuhan. Ada kesembuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. 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 Yesus. Haleluya. Oh Yesus. Oh Yesusku. Haleluya. Haleluya Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Bapa, tidak ada satu anak Tuhan di tempat ini yang akan keluar dari gedung ini dan merasa sudah terlambat. Karena di dalam Tuhan masih lagi ada pengharapan. Masa depan yang penuh dengan pengharapan. Sekarang jemaat Tuhan, pulanglah dengan kasih karunia. Pulanglah dengan kecukupan Allah.
pulanglah dengan pengetahuan bahwa kamu mengenal Dia, bahwa Dia adalah Allah yang penuh kasih setia, Allah yang penuh keadilan, dan Allah yang penuh dengan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini doa kami, dan yang percaya katakan amin, amin, haleluya, amin. Praise you Jesus, amen. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati semua. Tuhan Yesus memberkati semua. Thank you.